Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang hadis isbal atau celana cingkrang. Kalau isbal itu artinya bukan celana cingkrang, tapi celana yang melebihi tumit. Nah, itu bagaimana hadisnya, memahaminya. Itu hal yang sangat populer. Bahkan kalau kita sudah klik di Google, itu sudah muncul plus gambarnya juga. Ya, bagaimana isbal itu dan bagaimana orang memahami isbal itu. Bahasanya itu fenomena hijrah lah. Fenomena hijrah itu dari celana yang melembre yang ke bawah sampai kemudian cingkrang. Bahkan sekarang sudah dijual online tentang celana hijrah yang artinya itu celana cingkrang. Jadi seakan-akan celana Islam itu yang cingkrang. Jadi yang nggak cingkrang nggak Islam. Itu seakan-akan begitu. Ini juga berlaku bagi sarung dan jubah. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ghirah tinggi kepada Islam itu biasanya celana cingkrang. Biasanya, yang masih baru-baru biasanya terutama. Kalau sudah lama justru cingkrang, justru ke bawah. Biasa tergantung ya itu. Cuma kita lihat fenomenanya biasanya begitu, biasanya. Orang yang semangatnya tinggi itu biasanya, tapi nggak selalu. Yang ilmunya, ya ilmu kan relatif ya, itu cingkrang biasanya. Sampai-sampai yang enggak cingkrang itu dianggap itu di neraka, enggak bener, enggak bagus, dan itu semuanya dosa, enggak karuan lah. Nah, bagaimana itu hadisnya? Iya, pasti mereka begini enggak mungkin tanpa ada dasar. Kita baca dulu hadisnya. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan kita panduan dan arahan tentang bagaimanakah orang yang memakai celana yang melebihi tumitnya. Ya, kalau bahasa Arab itu al-musbil. Musbil itu melebihi tumitnya, jadi sangat ke bawah sekali. Kita lihat dulu hadisnya. Ada banyak sekali hadis. Kalau kita mau 50 bisa kita dapat 50, tapi kan nggak mungkin, kita waktu terbatas dan kita berikan yang sahih, yang populer dan yang kita pahami dengan mudah dan sudah beredar di masyarakat juga mudah. Setidaknya di sini saya akan menyampaikan 3 hadis yang mengancam orang-orang yang memakai celana melebihi batas tumitnya. Minimal 3 hadis ya. 3 itu sudah termasuk banyak. Ini hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 orang yang tidak Allah hiraukan di hari kiamat. Kalau bahasanya di sini tidak Allah ajak bicara. Ya, kalau kita lihat tafsiran kemarin ya, yukallim yang zuru itu kan artinya tidak yang buruk, tapi di sini kalau kita menafsirkan Allah tidak menghiraukan, Allah mengabaikan dia, dibiarkan sama Allah, nggak direken. Allah itu malas gitu ya, meskipun nanti semua orang itu akan menghadap Allah. Yaitu apa? Al-Mannan allazi la yu'ti syai'an illa mannahu. 3 orang yang Allah tidak ajak bicara dari kiamat. Yang pertama, orang yang mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia berikan. Kamu dulu saya sekolahkan, sekarang kok nggak nurut sama saya, lupa dengan saya. Wah, itu masuk ungkit-ungkit. Kamu dulu saya ajar dan mulai nggak bisa pinter, sekarang lupa sama saya. Loh, sama. Paham nggak? Nah, ya. Dulu ustadz itu saya kasih makanan, saya kasih hadiah. Nilai saya jelek, wah, termasuk itu. Dosen saya dulu saya pijat setiap malam, gitu. Pulsa saya isi setiap bulan. Ya. Saya bawakan tasnya kalau mau masuk kelas. Nilai saya kok dapat C, termasuk ini. Diangkat-ungkit dia. Nah, yang kedua apa, Rek? Wal munafiqu sil'atahu bil halifil fajiri, orang yang menjual dagangan dengan sumpah palsu. Dan yang ketiga, wal musbilu izarahu, orang yang membiarkan celana atau sarungnya sampai di bawah batas. Yes, itu Sahih Muslim. Sahih Bukhari ada lagi. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnari. Sesuatu celana atau baju atau sarung yang di bawah tumit, maka setelah tumit itulah neraka. Kias majasnya begitu. Jadi harus di atas tumit. Di bawah tumit neraka itu. Nah, hadis yang lain dari Imam Nasa'i mengatakan An Ibnu Abbas, bahkan rawinya 3 ini. Jangan boleh jadi ini nanti mutawatir kalau kita telusuri. Gitu.
Saking banyaknya hadis. An Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Innallaha azza wa jalla la yanzuru ila musbilil izari. Allah tidak memperdulikan atau tidak melihat dengan rahmatnya orang yang membiarkan celananya sampai di bawah tumit. Hadis ini sangat populer. Ada juga riwayat tadi kan sudah disebut Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Nasai, ada juga dalam riwayat Imam Abu Dawud, ada juga Imam Tirmizi, dan juga Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya juga meriwayatkan. Hadis ini banyak sekali populer. Ya, jelas ya. Pokoknya celana yang di bawah tumit Allah enggak akan peduli sama dia, Allah enggak menjauhkan dia, dan dia itu layak dapat neraka. Jelas ini. Nah, memahami hadis, ingat rumusnya, ingat ini ya. Memahami hadis tidak cukup satu hadis saja. Satu hadis masih belum cukup untuk memahami hadis itu sendiri. Harus melibatkan banyak hadis yang lainnya. Dan tidak hanya itu, tapi juga melibatkan banyak keilmuan yang lainnya. Tidak hanya keilmuan yang lainnya, perangkat ilmu ke lainnya, tapi juga melibatkan pengetahuan yang lain. Paham tidak? Ilmu yang maksudnya melibatkan ilmu apa? Keilmuan, ilmu Quran, ilmu kedokteran, misalkan ilmu tentang kesehatan dan seterusnya lah. Itu keilmuan, melibatkan banyak keilmuan, ilmu biologi, sosiologi itu juga ada dilibatkan semua. Wes, kita ulang lagi sekarang. Nah, tetapi hadis ini hadis ini tidak bisa difahami itu saja. Ada hadis yang lain, Hadis yang lain inilah yang menjadi pelengkap dan dijadikan sebagai dasar pemahaman yang utuh atas hadis ini. Hadis apa itu? Nah, ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Allah tidak melihat orang yang melembrehkan, ya bahasa Jawanya. Kalau bahasa itu membiarkan celana yang sampai ke bawah tumit ketika dia melakukannya apa? Batara. Apa itu batara? Dalam keadaan sombong. Jadi hadis tadi itu enggak ada kalimat sombongnya. Nah, hadis ini ada kalimat sombongnya. Rawahu Al-Bukhari, Abu Hurairah yang meriwayatkannya. Jadi ada qaidnya. Tahu qaid ya? Kalau am, khos, mutlak, muqayyad. Kalau tadi kan umum, Allah nggak melihat orang yang memanjangkan celananya, titik. Kalau ini memanjangkan celananya dalam keadaan sombong, berarti ini yang mengikat hadis tadi. Maka hadis tadi nggak bisa dibuat acuan satu-satunya, karena ada hadis lagi yang lain yang mengikatnya. Ikatannya dengan kalimat batara tadi. Karena apa? Kalau hadis itu tidak digabungkan, maka menjadi bukan bertentangan ya, menjadi hadis yang berlainan nanti. Jadi hadis ini pokoknya Allah tidak melihat orang yang melembrehkan atau memanjangkan celana titik. Bis, sendiri. Yang satunya lagi, Allah tidak memanjangkan dalam keadaan sombong. Nah, sombong ini kan lebih khusus daripada yang umum. Jadi untuk menggabungkan dua hadis ini harus seperti itu. Yes, ya. Yang kedua, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Ini Bukhari juga. Kalau tadi Abu Hurairah barusan yang kita baca ini An Ibnu Umar la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Allah tidak melihat orang yang memanjangkan celananya, bajunya dalam keadaan khuyala'a, sombong. Paham tak kira? Jelas ini kaidahnya sombong. Jadi ada alasannya. Kenapa? Karena sombongnya. Berarti kalau nggak sombong nggak apa-apa? Iya. Kalau nggak sombong tidak apa-apa. Bagaimana kalau ada orang ngomong begini? Perhatikan di sini. Kalau ada orang ngomong begini, loh berarti hadisnya nggak begitu pemahamannya. Gimana pemahamannya? Memanjangkan saja sudah dosa. Kalau sombong double dosanya. Paham tak kira? Ada yang bilang begitu. Menurut saya ya. Ini kalau nggak direkam ini mau saya ngomong gak enak, tapi kita berakhlak tetap, ya. Ya. Begini, Rek. Kalau itu dipakai cara berpikir, ya, ini malah justru mengacaukan keilmuan dalam memahami teks. Karena apa? Kalau itu dipakai berarti hadis yang la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara ini enggak berfungsi. Fungsinya apa dia? Kan sudah jelas batara. Kalau tadi itu kan Allah tidak melihat orang yang memanjangkan celananya. Titik. Ini Allah tidak melihat orang yang memanjangkan celananya.
Berarti dia itu seakan-akan hadis Nabi ini nggak lengkap dan Nabi itu ngomongnya nggak serius. Gitu. Ngomong kok nggak kadang gini kadang begitu malah. Paham maksudnya? Malah nggak kena ini. Nabi katanya pokoknya menyenangkan. Sekarang kok yang penting sombong. Ini gimana memahaminya? Jadi justru malah tidak bisa digabungkan ini malah. Karena ini satu kesatuan. Paham saya kira maksudnya? Ya. Jadi kalau memahami kalau dia membacakan celana dosa, sombong dosanya double. Ini nanti perhatikan, ini nanti akan bertentangan dengan hadis yang kedua tadi, apa? Ila man jarra izarahu batara. Batara ini kan tidak kalimat bersendiri dia. Batara ini kalau di murahnya itu hal dalam keadaan batara. Jadi bukan batara itu sendiri tidak. Justru dia itu malah dianggap enggak memahami nafsu sorof malah. Di hadis ini kan Allah tidak melihat orang yang memanjangkan celananya batara dalam keadaan sombong. Ini kan ada hubungannya sahibul hal kalau gitu. Paham tak kira? Justru kalau dia memahami kalau dia itu memanjakan sudah dosa, kalau sombong dosanya double, nah ini malah justru hadis yang kedua ini terpotong ini malah. Paham tak? Malah seakan-akan hal yang berbeda, sombong sendiri, manjakan sendiri. Ini kan dari mana kalimat itu? Paham maksudnya deh? Seakan-akan dia itu nggak pernah belajar nahwu sorof. Oh ya, wajar mondoknya tidak di MBSN. Dia hanya baca hadis tapi nggak pakai nahwu sorof. Kan batara hal itu ada sahibul halnya. Sahibul halnya kembali kepada siapa orang yang memanjangkan celananya. Paham enggak gitu? Nah kalau dipahami memanjangkan celana dosa, sombong dosa. Loh ini dari mana? Ini hadisnya sudah jelas yang kedua ini. Man apa? Jarra izarahu batara. Paham enggak kira? Ya, bagi yang ngantuk ini gajinya double karena semakin capek lembur ya. Yang kedua ini sama ini yang kedua la yanzurullahu ila man jarra saubahu khuyala'a. Hal juga ini. Kalau difahami memanjangkan celana dosa, sombong dosa, ini dia enggak belajar nahwu sorof ini. Karena khuyala ini hubungannya dengan memakai celana yang panjang melebihi tumit, bukan sombong biasa ini. Paham tak? Sombong biasa ya tetap dosa, nggak usah pakai jarro ini. Sudah difahami nih ya. Saya pernah mendengar sendiri itu. Ada siaran. Ada ulama mengatakan memanjangkan nggak boleh. Ada yang mengatakan kalau sombong baru nggak boleh. Tapi menurut beliau, kalau menurut saya gitu ngomongnya. Memanjangkan dosa, sombong tambah double loh. Ini malah dari mana ini? Kalimat khuyala ini hal dari sahibul hal iman apa jarra saubahu. Oh maksudnya kira. Nah, sekarang begini, pemahaman seperti ini itu dasarnya dengan teori kita fikih itu dengan teori maqasidus syariah. Tujuannya apa sih nggak boleh itu? Tujuannya adalah supaya tidak sombong. Dan itu dikuatkan oleh hadis yang lain Sahih Bukhari. Ingat-ingat ini kata kuncinya. Kalau dia masih nggak terima dengan logika kita, lihat ini. Kalau dia masih belum terima logikanya, kalau sudah saya sebutkan hadis ini masih belum benar terima, memang hidayah milik Allah dan itu juga ujian buat kita semuanya. Yang kedua perlu dikasih air ruqyah, ya. Ya. Ingat hadisnya ini sudah jelas ini. Qarinahnya sudah jelas ini. Perhatikan saya baca hadisnya ini. Ya, An Salim bin Abdullah, ini Sahih Bukhari. An Salim bin Abdullah an Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Perhatikan. Man jarra thawbahu khuyala, siapa yang memanjangkan celananya dengan sombong, ya. Lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Allah enggak melihat dia hari kiamat. Ya, jelas tahu. Qala Abu Bakar. Nah, ini kata kuncinya. Abu Bakar mengatakan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahada syiqqai izari yastarkhi." Ya Rasulullah, salah satu sarung saya sebagian yang samping itu ngelembre ya Rasulullah. Habis Nabi ngomong, Allah enggak melihat dengan rahmatnya orang yang memanjangkan celana atau bajunya. Sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, ini punya saya ngelembre ya Rasulullah. Salah satu celana ngelembre apa ya? Gimana ini? Illa an ata'ahada dzalika, kecuali saya pegang. Kalau saya pegang baru enggak ngelembre.
Apa kata Rasulullah? Faqala Nabi SAW, Rasul menjawab, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Kamu bukan termasuk orang yang melakukannya dalam keadaan sombong. Jadi nggak apa-apa. Abu Bakar tuh ngelembre, kamu nggak apa-apa, kamu nggak termasuk yang sombong. Jadi ngelembre itu nggak boleh begitu kan. Paham tak kira? Nah, jelas ini sudah Sahih Bukhari. Coba kalau kita ke Masjidil Haram, ke Mekah, yang pernah ke Mekah itu. Kalau nggak pernah ke Mekah, lihat gambarnya aja. Itu Imam Haromen, lihat Imam Haromen itu. Kalau saya lihat itu ya, itu ngelembre. Kecuali terus kalau jalan diangkat, ya Pak. Kalau sholat sudah ngelembre lagi. Lihat itu orang-orang. Ngelembre. Nggak tahu ya Indonesia ini ikut siapa itu? Ya, ingat itu. Ngelembre Abu Bakar. Menariknya lagi lah, ingat ini. Rasulullah juga ngelembrehkan bajunya. Kita lihat hadisnya. Ini juga Sahih Bukhari, Rek. Bukhari gimana? An Abi Bakar radhiyallahu anhu qol khasafatis syamsu. Ketika itu terjadi gerhana matahari. Wa nahnu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami di sisi Nabi, kami dengan Nabi. Faqama yajurru thawbahu musta'jilan. Nabi itu kemudian berdiri dalam keadaan apa? Bajunya itu ngelembre ke bawah tuh. Musta'jilan tergesa-gesa hatta kalau masjid sampai menuju ke masjid. Kan duduk ada gerhana matahari, Rasul langsung menuju ke masjid, bajunya ngelembre. Ngelembre itu di bawah tuh. Musta'jilan tergesa-gesa ke masjid. Wasaban nasu, lalu manusia itu semuanya mengikuti Nabi fasolat dan sholat 2 rakaat. Lalu khutbah khusuf itu. Bukan khusuf karena matahari. Paham ya? Nabi sendiri itu ngelembre. Andai kan ngelembre itu di neraka, Allah nggak ridho, mana mungkin Nabi melakukannya meskipun tergesa-gesa. Apalagi tergesa-gesa seperti ini, kan sholat gerhana kan ada waktunya, nggak terlalu sempit kan juga. Malah agak panjang kalau gerhana itu. Gerhana matahari itu agak lama daripada gerhana bulan. Seingat saya, wallahu alam ya, apa saya keliru. Agak lama waktunya, nggak menitan, masih 1 jam lebih mungkin. Jadi kalau tergesa-gesanya Nabi pun nggak sampai membuat beliau melakukan semua kesalahan lah. Gitu. Andaikan itu nggak boleh gitu, paham ini ya? Nah, jadi nggak ada masalah. Jadi karena sombong. Maka ini yang diambil adalah memahami hadis Nabi dengan menggunakan pendekatan teori maqasidus syariah. Paham ya? Nih, sekarang sebelum tutup saya kasih referensi yang lain. Memahami hadis Nabi itu tidak hanya ini saja. Saya kasih kalau nggak 3, 2, kalau nggak 3, 2 ya 1. Ya tergantung. Coba ini, perhatikan. Dalam sebuah kitab Ibnu Taimiyah kan jadi rujukan orang-orang itu. Ya, dalam kitab Ibnu Taimiyah judulnya Al-Akhbar Al-Ilmiyah min Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Ini Ibnu Taimiyah mengatakan begini, menarik ini. Perhatikan, menarik sekali. Ulama kita saya nggak begitu ngomongnya. Artinya ulama kita itu ulama fikih Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambaliyah itu ya. Nabi bersabda gimana? Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Orang itu kalau memakai sutra di dunia tidak memakai di akhirat. Kan enggak boleh, haram kan, jelaskan itu ya. Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Mengatakan maqasid syariah itu apa? Beliau mengatakan gini, jika sutra itu menjadi kain yang murah pada suatu saat nanti dan kain katun yang mahal, maka yang diharamkan kain katunnya. Maka syariatnya itu supaya kita itu laki-laki itu jangan pakai yang mewah gitu. Karena sutra itu hal yang mahal, pada waktu itu mahal sekali. Jangan dipakai, kasihan. Masih banyak orang belum nggak bisa makan. Di dunia itu jangan pakai yang mewah, biasa aja, yang penting tutup aurat, rapi, pantas gitu. Nah, ini Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Jadi menggunakan maqasid syariahnya. Gimana? Ambil. Tidak ya? Jadi Ibnu Taimiyah itu seperti itu. Boleh memakai sutra jika kain wol yang paling mahal. Nah, maka kalau kita mau membuat harga sutra anjlok menjadi halal itu. Jadi kalau mau menjadikan sutra halal, buat di harga paling murah gitu. Atau harga yang murah lalu naikkan kan yang jelek-jelek itu menjadi mahal. Jadi kan paham ya? Ini yang pertama. Hadis yang kedua apa? Hadis yang kedua itu ini, Rek. Ya. Tentang ini yang paling populer S2 saja supaya enggak terlalu malam, enggak terlalu lama ya.
Hadis Sahih Bukhari ma'ruf, ini sudah jelas populer. Nabi melarang sahabat untuk salat asar salat asar kecuali di Bani Quraidzah. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidzah, Sahih Bukhari. Jangan sampai salat asar kecuali di Bani Quraidzah. Tetapi fa'adraka ba'dhum al-asru fi thariq. Sebagian salat asar di jalan. Nggak nurut Nabi. Nabi ngomong, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidzah. Sahabat yang lain, sebagian di tengah jalan sudah sholat. Sebagian lagi sholat di Bani Quraidzah. Lah saling sahabat ini saling berdebat. Kamu ini gimana? Nggak nurut Nabi. Kamu itu harus cerdas. Bisa memahami kalimat Nabi itu ngomong itu targetnya kita itu sebelum maghrib sudah di Bani Quraidzah sehingga bisa sholat asar di Bani Quraidzah. Targetnya apa? Cepat-cepat. Jangan terlambat, harus kita segera berangkat. Jangan lemot, harus cepat jalannya. Harus cerdas, kata yang sholat di tengah jalan. Ya kira-kira begitu, ini hadisnya nggak ada begini hadisnya. Hanya dijelaskan itu. Kata orang yang sholat di Bani Quraidzah, ya, kamu itu kalau Nabi ngomong bilang, ayo, jangan ditafsirkan. Kan begitu bahasanya. Kalau kamu tafsirkan liberal, kan begitu bahasanya. Paham tak kira? Itu? Apa akhirnya? Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'anif wahidan minhu. Nabi disampaikan, Nabi ini gimana? Sebagian sholat di tengah jalan, sebagian sholat di... Jadi yang sholat di tengah jalan memahami hadis Nabi sebagai apa? Tujuan syariatnya apa? Supaya cepat nyampe di Bani Quraidzah sebelum asar habis. Nah, yang sholat di Bani Quraidzah sami'na wa ata'na, apa kata Nabi. Jadi ini memahami Nabi sesuai dengan maqasidus syariahnya. Tujuannya apa sih? Maka hadis isbal itu sama. Memahami hadis Nabi sesuai dengan maqasid syariahnya, bukan tekstualitasnya. Tapi kalau masalah isbal ini sudah jelas itu. Sketok itu sudah tadi. Jelas-jelas itu karena sombongnya. Jelas kamu lasta mimman yasna'uhu dzalik. Kamu bukan termasuk orang yang melakukan itu. Abu Bakar sudah jelas. Paham tak kira? Nah, jadi boleh jadi yang masih isbal itu belum baca hadis yang tadi itu, ya. Kenapa? Karena dia nggak ikut ngaji. Belum subscribe. Ya, nggak sampai selesai pulsa habis kan gitu. Ya, kerjanya kurang sungguh-sungguh. Ya, saya kira demikian ya. Jadi itu memahami hadis isbal harus difahami bahwasanya tidak boleh karena sombong. Tetapi catatan terakhir ya, catatan terakhir apa rek? Meskipun tuh nggak apa-apa bagi yang nggak sombong, tapi tetap jangan sampai kena tanah. Kalau kena tanah itu sudah merusak apa? Merusak kain. Lalu merusak keindahan juga karena kotoran. Ya kalau nggak najis. Kalau najis mungkin agak Indonesia kan kering ya. Insya Allah kalau di kota-kota mungkin kalau nggak najis ya enggak, kecuali di tempat toilet yang basah-basah itu. Tapi kalau masih kering kan ini nggak najis. Ya, cuma merusak kain kan, kalau celana kan sampai lubang kadang-kadang kalau sampai tumitnya. Nah ini juga nggak boleh karena bukan masalah hadisnya, ini masalah merusak keindahan dan merusak barang gitu kan, tidak mensyukuri, tidak merawat barang gitu ya. Dan yang merasa cingkrang ya silahkan, tapi jangan sampai kita ini, justru menurut saya boleh jadi yang cingkrang itu yang Allah nggak mau melihat sama dia. Kenapa? Dia merasa paling bersih, paling suci, paling benar, yang lainnya masuk neraka semuanya. Sehingga dia itu yang masuk neraka beneran. Gitu. Karena dengan cingkrangnya dia sudah melihat orang sebelah mata. Dia menghakimi orang dengan ilmunya tanpa konfirmasi dan klarifikasi dan tanpa mau belajar. Nah, hati-hati, yang cingkrang juga bisa masuk neraka itu. Karena dia sombong kan gitu. Sombong, aku ini celana hijrah, celana surga kan gitu. Paham tak rek? Aku tawadhu iki rek, tawadhu lu, tronoku ini sampai mau ke lututnya. Ya enggak gitu. Itu justru ini yang neraka ini. Nah, yang boleh isbal tetap harus dijaga, jangan sampai kena tanah. Itu. Paham ya? Supaya enggak kotor. Pun dari saya gimana, mudah-mudahan Allah menyertai kita semuanya.